Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi sama kita di Trustworthy Voice Safe Corner Team bersama saya Anita Larasati or also known as Xiaoan. Kali ini untuk tema podcast yang kedua kita punya tema yang sangat menarik, yakni culture shock. Oke, di sini saya sudah punya bintang tamu mas-mas yang ganteng banget ini. Kita langsung aja ya ke topiknya. Let's get it. Untuk masnya, Ya. boleh panggil mas? Ya boleh. Boleh. Perkenalkan nama dulu nih. Coba. Nama lengkapku Weston Shard, tapi you can call me Wes atau Weston. Ya. Weston. Ya. Weston. Ya Weston. Weston Sharp. Ya. Weston. Mas Weston. Kak Weston. Apa ya? Mas Weston. Weston aja. Weston aja, oke. Weston asalnya dari mana coba? Ya saya lahir di Malang, tapi I'm mixed kid. Jadi ayah saya orang Amerika sama ibu saya orang Indonesia dari Malang. Saya sudah tinggal di Indonesia ya 19 tahun lebih. Oh, berarti dari lahir udah di Malang nih sampai besar? Iya, saya di sini, tapi saya juga sekolahnya di Jakarta, tapi most of my life di Malang. Untuk hidupnya di Indonesia kan masnya nih blasteran ya, Iya. Western kan blasteran. Nah itu bicaranya pakai bahasa Indonesia atau English atau mix Indonesia English? Ya, kalau saya di sekolah, saya ke sekolah internasional. Jadi saya biasanya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tapi ya saya punya teman yang cuma bisa bahasa Indonesia. Tapi di rumah biasanya kalau ibu saya jawab ke saya dalam bahasa ya mix bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tapi kalau saya jawab biasanya bahasa Inggris aja. Oh, jadi masih jarang gitu menjawab pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, masih agak kaku sih. Bahasa Indonesia aku lumayan lancar tapi masih belum sempurna. Nah ini lumayan ini enak. Ya lumayan sih tapi belum perfect. Terus kalau udah bicara culture shock nih, pasti kan ada beda budaya antara Indonesia sama Amerika. Iya pasti ada. Terus perbedaan yang paling menonjol gitu antara Indonesia sama Amerika itu apa? Entah dari budayanya atau kesehariannya gitu, apa yang berbeda? Kalau pas saya hidup di Amerika, menurutku kayak mereka they follow consumerism. Maksudku mereka beli-beli yang mungkin nggak penting atau yang mereka mungkin nggak perlu. Jadi ya beli-beli toh. Tapi kalau menurutku orang Indonesia itu mereka mungkin lebih mau menghemat uang, like save money, gak mau beli-beli ya apapun yang gak penting. Ya itu menurutku. Tapi kalau cewek-cewek yang di Indonesia kayaknya juga sama deh kayaknya. Iya tapi beda sih. Kalau di Amerika mereka they buy whatever they want because mereka pikir oh I need this or kayak gitu. Tapi ya menurutku ya nggak perlu sih. Oh berarti hobi shoppingnya itu tinggi gitu ya? Iya. Banyak. Terus mungkin kayak apa ya? Perbedaan waktu kalau misalkan orang Indonesia kan hobinya tuh suka telat gitu. Kalau di Amerika gimana? Sama aja atau beda? Ya ada orang sih yang juga telat tapi biasanya nggak telat. On time. Biasanya. Tapi Contohnya. pasti ada orang yang telat itu. Depends on the person. Oh pasti ada tapi bukan mayoritas gitu. Mungkin 50%. Oh, masih lebih tinggi Indonesia ya telat-telatnya berarti. Iya, kayaknya. Iya. Pakaian mungkin? Ya menurutku orang di Amerika itu kalau pas ya pakai baju, mereka ya, mikir like what will someone else like, or they try to like fit in. Ngerti gak? Kayak mereka mau kalau like appeal to others, mikiran orang lain ya suka gak baju ini. Oh.
tapi masih enggak, memikirkan gitu. iya, enggak, mereka enggak pakai yang mereka suka, mungkin yang orang lain suka. Lebih Gitu. ke orang lain lihat aku cocok apa enggak gitu. Iya gitu. Terus, why did you decide to study in America? Well, back then, I was thinking saya mau kerja sama kuliah di Amerika. Yeah. Jadi saya mau kuliah di Amerika kan. Employers di Amerika mereka suka kalau orangnya kuliah di Amerika daripada luar negeri. Oh, lebih suka yang orang lokal gitu kalau di sana berarti. Iya kan mereka lebih kayak cocok atau lebih like they fit in more kayak gitu. What makes you comfortable there? Yang nyaman di Amerika itu apa coba? Untuk saya yang paling bikin itu ya bahasanya kan bahasa Indonesiaku belum perfect. Bahasa Inggrisku lebih sudah lancar. Tapi di sini aku masih agak kaku yang mau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya hal yang paling penting itu bahasanya. Bahasa. Iya. Bisa dipahami sih kalau itu. Meskipun saya juga kalau orang Indonesia pastinya nyamannya di Indonesia. Kalau Iya. misalkan keluar negeri, minim buat buat komunikasi Iya. itu ya. Nih. Apart from America, which countries have you been to? Karena ayah saya manajer untuk proyek yang pembangkit listrik, dia kerja ya di mana-mana. Dulu mungkin 2018 atau 17 dia ngerja di Afrika, di Mozambik. Jadi tadi that summer I visited him dan saya ya di Afrika lihat-lihat aja untuk liburan. Tapi lebih nyaman Afrika atau Amerika? Apa itu? Lebih nyamannya pas ke sana itu lebih nyaman pas di Amerika atau di Afrika? Ya dua-duanya itu sangat beda untuk saya. Kan saya sudah kebiasaan di Indonesia. Iya. Jadi ya di Afrika atau di Amerika masih agak beda untuk saya. Kalau di antara seluruh Amerika, where is your most favorite place? Kalau saya suka Amerika di timur. Kan di timur cuacanya lebih lembab. Tapi di barat itu sangat kering cuacanya. Jadi saya masih belum nyaman di West Coast. Kan di sini ya lembab banget. Ya, Saya sudah kebiasaan kayak gitu. Tapi yang pentingnya bukan di Amerika Utara kan dingin banget. Saya nggak suka kalau terlalu dingin. sukanya yang mirip Indonesia gitu. Iya, cuacanya. kan saya sudah kebiasaan di sini. Saya suka cuaca yang lebih panas sama lebih lembab kayak gitu. Tropis. Iya, saya suka sih cuaca yang tropis. Kalau untuk pemandangannya mungkin lebih enak pemandangan yang di Indonesia atau Amerika mana? Timur? Kalau saya suka di sini. Kan saya sudah di sini 19 tahun. Jadi saya sudah kebiasaan, saya sudah suka culture-nya sama makanannya gitu-gitu. Berarti bisa dibilang Indonesia itu kampung halamannya Western gitu. Iya. Kalau orang yang nanya kamu dari mana, saya biasanya jawabnya Indonesia. Berarti kalau misalkan pas lagi di Amerika gitu, ada nggak perasaan kangen deh ke Indonesia, kangen di Indonesia gitu? Iya, sangat kan orang di situ nggak tahu di mana Indonesia itu. Jadi saya jawab, oh, I'm from Indonesia. Mereka kayak they're confused. Oh, itu di mana ya? Bali biasanya yang Ya, dikenal. ya aku bilang tahu gak Bali. Mereka sometimes they know, kadang-kadang enggak. Jadi yang tahu mereka, oh iya saya tahu Bali. Nih.
experiences. Apa aja nih pengalamannya selama di Amerika? Selain belajar, mungkin ada pengalaman lain? Ketika saya tinggal di Amerika, saya kayak lifestyleku kayak tipikal yang kuliah. Jadi saya bangun, aku makan, habis itu ke kelas, belajar gitu-gitu. Habis itu kalau sudah sekolahnya, pas malam saya hangout aja sama teman atau sama kayak my roommates. Kita ya apa saja, keluar makan atau nonton kayak film atau gitu. Jadi my life was boring sih. Sama aja kayak di Indonesia dong berarti. Iya sih, tapi di sini saya sudah tahu ya, aku suka warung yang ini atau restoran yang ini, saya tahu mana yang saya suka. Tapi di Amerika aku belum kebiasaan, jadi saya nggak tahu, oh aku suka kayak yang ini atau enggak. Jadi saya have to still learn which places I like. Kalau makanan di Indonesia kan kaya rasa gitu. Kalau di Amerika gimana makanannya? Lebih hambar atau? Mungkin kurang rasa sih. Saya suka di sini kan. Saya sudah kebiasaan makan sate atau nasi goreng, bakso. Enak itu. Ya saya suka, tapi di Amerika ya banyak kayak ayam di grilled chicken sama kentang. Saya kurang suka sih kan, bikin saya gemuk. Oh ternyata laki-laki takut gemuk juga ya. Iya pasti. Lanjut nih. What is your motivation to become someone who is confident in doing anything? Being confident, your motivation, what is that? Kalau saya, hal yang paling penting itu kepercayaan diri. Anda kalau kamu mau apapun, jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikir. Kan pasti ada orang yang nggak setuju dengan kamu. But you always have to trust in yourself. Jadi jangan khawatir apa yang orang lain berpikir. Ngerti gak? Paham sih, emang kadang kan orang suka, aduh orang lain berpandangan tentang aku itu gimana ya, maksudnya kayak pengen perfect di mata orang lain, padahal harusnya cukup percaya sama diri sendiri aja gitu ya. Ya pasti nggak ada orang yang perfect ya. Mungkin ada flaws atau apa, tapi itu nggak apa-apa. Itu yang bikin orang like interesting. Kalau orang perfect itu ya kayak apa sih? Nggak ada. Iya, memang nggak ada. Terakhir. Tips and tricks so we can be enthusiastic about learning English, even though we all know that learning English isn't easy. Iya, itu bahasa Inggris itu bahasa yang lumayan sulit karena ada banyak aturan sama pengecualian. Iya. Tapi ada orang yang banyak sekali yang bisa bahasa Inggris di luar negeri, mungkin di Amerika atau di Eropa, di mana saja ada orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi itu saya yang pikir ya Inggris itu mungkin bahasa yang penting untuk dipahamin. Ya, tapi menurutku itu Inggris kalau begitu kamu mulai memahami bahasanya, kamu akan bisa mulai kayak mempelajarinya lebih cepat kalau sudah mulai paham. Iya, itu menurutku, tapi saya juga kurang tahu. Tapi kalau untuk mayoritas pelajar di Indonesia ini, mayoritas dari Sabang sampai Merauke itu selalu berpikiran kayak, aduh bahasa Inggris susah, ini nggak tahu artinya. Akhirnya jawabnya kalau ada soal jawab asal gitu. Tapi kalau di sekolah internasional, apakah murid-muridnya juga berpikir Inggris itu susah atau enggak? Kalau saya enggak, karena sudah dari kecil saya sudah bisa bahasa Inggris. Tapi saya punya teman-teman dari Korea atau dari di mana yang
mungkin bahasa Inggrisnya mungkin gak terlalu bagus, tapi since they speak it all the time in school, like selalu pakai bahasa Inggris di sekolah, mereka bisa improve, bisa memahami lebih bahasa Inggrisnya. Jadi perbanyak praktisnya Iya, gitu ya. practice makes perfect. Practice makes perfect. Iya. Oke. Kayaknya udah itu aja deh yang harus kita diskusiin hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawabannya. Oke, pembahasan kali ini sangat menarik ya tentang culture shock dengan narasumber yang juga menarik juga, Kak Weston. Dengan ini buat kalian-kalian yang masih bingung atau masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit, nggak usah khawatir karena kalau orang bisa bahasa Inggris itu terdengar keren nggak sih? Jadi belajarnya kan juga banyak tuh sekarang aplikasi-aplikasi yang memudahkan buat belajar bahasa Inggris. Jadi nggak usah ragu, silakan mulai belajar bahasa Inggris dari yang mudah dulu. Nanti kalau udah begitu paham, berikutnya kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya. Oke, sekian dari podcast Trustworthy Voice Safe Corner tim hari ini. Makasih banyak buat yang udah dengerin dan nyimak sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.